Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 4 Maret, hari Senin jam 7:53 malam di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini kita akan membahas materi yang ringan-ringan aja di awal bulan, ya. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta di kelas premium. Ya, ini saya yakin pertanyaan ini mewakili pertanyaan teman-teman yang lain yang sering sekali ditanyakan kepada saya dengan pola-pola pertanyaan yang kurang lebih hampir sama. Ya, ini sengaja namanya saya tutup ya, teman-teman, supaya tidak tidak menjaga privasi juga karena ini adalah kelas premium. Ya, jadi orang ini adalah peserta di kelas premium. Bagi teman-teman yang ingin ikut kelas premium, boleh. Silakan ada lihat di kolom deskripsi, ada linknya, Anda tinggal langsung eh, klik dan Anda akan diarahkan menuju ke kelas premium. Jadi di kelas premium ini kita belajar satu hal yang lebih detail, lebih mendalam, dan semua pertanyaan dan diskusinya itu benar-benar jauh lebih mendalam dibandingkan dengan apa yang ada di kelas umum. Oke? Ya, oke. Saya sudah minta izin ya, teman-teman. Saya sudah minta izin untuk menjawab pertanyaan ini di kuliah spiritual agar semua bisa sama-sama belajar. Tapi jangan khawatir, namanya sudah saya tutup. Ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Bang Irwan, bagaimana cara menggunakan hukum alam ini agar bisa dikejar cewek? Karena udah capek jomblo. Gak ada kegantengan. Aduh. Oke. Oke. Kita akan coba ya untuk menjawab ini. Sekali lagi jangan terlalu serius. Ini buat happy-happy aja. Ini saya tutup dulu ya. Takutnya nanti saya klik-klik saya lupa. Ya, jadi saya tutup ya. Kurang lebih sudah tahu ya. Pertanyaannya adalah ya, bagaimana cara mendapatkan jodoh menggunakan ilmu pengembangan diri atau ilmu spiritual. Saya tutup dulu. Ya, oke. Ups. Ya, jadi ini saya tinggal bersihin dulu. Ini saya lagi. Kita langsung masuk ke sini ya. Ini udah clear. Jadi namanya nggak mungkin kelihatan. Oke. Nah, mari kita bahas teman-teman. Happy-happy ya. Sekali lagi nih, jangan dianggap terlalu serius. Kita happy-happy aja. Bagaimana caranya mendapatkan jodoh ya? Nah, seru nih ya, jodoh. Nah, cara mendapatkan jodoh ini ya, ini hampir mirip dengan kita melakukan manifestasi, betul ya? Jadi yang diperlukan paling penting untuk mendapatkan jodoh itu adalah bagaimana kamu bersifat secara alamiah. Ini alamiah, benar ya, alamiah, natural. Ya kalau bahasa Inggris namanya natural. Senatural mungkin. Apa itu natural? Natural ini fokusnya adalah pada kata balance. Balance. Balance antara kamu needy, ya, kepingin banget, dengan apa ya, ini ambisius ya, ambisi, dengan tidak needy ya, atau apatis ya, apatis, ini apatis, ogah-ogahan, putus asa ya, putus asa. Ya ini teman-teman. Kenapa kok saya bahas tentang jodoh ini? Karena jodoh ini ya hampir sama dengan manifestasi kan. Ini kan salah satu salah satu sarana kita untuk melakukan manifestasi. Ya, jadi jodoh salah satunya ya. Ada orang bermanifestasi ingin dapat jodoh, ingin dapat uang, jadi sama aja polanya. Ini adalah bagian dari manifestasi, caranya ya sama. Ya, jadi kamu ya harus bersifatnya tuh ikut hukum alam. Ya, sifatnya natural. Natural itu artinya balance, ya, berada di dalam dosis yang tepat. Ya, jadi dosis yang tepat ya teman-teman. Dosisnya nih harus tepat. Dosisnya. Jadi antara apa? Antara A dan B. Ya, antara kamu nih punya ambisi, ngotot banget, ingin dapat jodoh, dengan kamu nih apatis. Jadi ya putus asa, ogah-ogahan dapat jodoh. Nah, kalau kamu bisa membalancekan ini di tengah-tengah, maka inilah kamu bisa disebut dengan natural. Nah, ini menjaganya ya kamu sendiri yang tahu. Ya, ini menjaganya sama juga dengan keinginan yang lain. Misalkan saya kepingin untuk dapat uang sejumlah sekian. Ya, saya harus mempunyai keseimbangan antara ini. Jadi kalau ditanya sekarang, apakah dalam mengejar impian ambisi perlu nggak?
Ya pasti perlu. Kalau kamu nggak punya ambisi, ya ambisimu kurang kuat, ya itu namanya nggak niat, betul. Ini beda antara kepingin ya dengan niat, beda kan? Oke, beda banget. Bedanya di mana? Kalau niat, kamu harus ada ambisi. Sedangkan kalau cuma kepingin, ya cuma kepingin, cepat sudah diomongkan aja, ya untung-untungan lah. Kalau saya ada rezeki ya ke sana, ada rezeki ya sudah. Itu sepertinya keren, mengalir, ya sepertinya tidak needy, ya sepertinya tidak needy, tapi sebenarnya lebih ke arah apatis. Ya, jadi kalau ditanya ambisi perlu nggak? Yes, ambisi perlu sepanjang dengan dosis yang tepat. Ya, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi adalah 2 mega bintang sepak bola yang sekarang jadi legend. Sebentar lagi mungkin ada Mbappe, mungkin ada siapa lagi, Halal dan segala macam lah. Halan kok Halan ya, atau Salah, Muhammad Salah, ya macam-macam. Tapi mereka semua itu bisa menjadi legend apa mungkin tanpa punya ambisi? Ya mungkin. Ya, atlet jadi juara 1 dunia itu ya pasti mereka punya ambisi. Tapi ambisi ini harus kita atur sedemikian rupa agar tidak kelewatan. Karena kalau sudah kelewatan ini namanya over. Bablas. Ya ini juga sama, kalau sudah kelewatan namanya over. Kalau kamu sekarang sudah over apatis atau over ambition, justru malah nih tidak sehat. Karena kamu semakin jauh dari kata natural. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Ya, jadi kata natural ini dipertahankan. Ambisi tanya perlu, kok perlu? Ada orang mengatakan, Pak, dalam belajar spiritual gak boleh berambisi. Waduh, kalau gak boleh berambisi ya kamu akan jadi apatis. Ya, kita harus menerima terus, Pak. Kita gak boleh gak terima ya. Gak bisa seperti itu. Semuanya harus diatur dengan menggunakan dosis yang tepat. Kata kuncinya ini, dosis yang tepat. Jangan sampai kamu berarah ke titik yang ekstrim. Belajar apapun ya, terutama belajar spiritual. Kamu jangan sampai ke arah seperti ini. Oh jadi terus ekstrim. Ya, kalau dibilang ambisi perlu, wah langsung berbagi. Langsung jadi ambisius, over. Ya, cuma ekstrim. Oh ambisi nggak perlu, oh jadi ekstrim. Udah ogah-ogahan. Ya, jadi sepanjang kamu kepleset ke titik ekstrim, kamu udah jauh dari natural. Karena yang natural itu tidak di ekstrim tapi di tengah-tengah. Nah, natural ini. Nah, yang menjaga siapa? Ya dirimu sendiri. Ya, jadi antara ambisi dan apatis ini harus kita jaga. Sometimes terlalu berambisi, kamu apatiskan. Sometimes terlalu apatis, kamu ambisikan. Ya, jadi kalau kita mau sedikit menggunakan bahasa orang awam nih, yang saya sering pakai adalah ambisi ini kelas motivasi, betul? Jadi kalau Anda ikut kelasnya Tung Desem Waringin, Anda ikut kelasnya siapa namanya Anthony Robbins, ya wah, siapa lagi sekarang motivator terkenal, Anda ikut menggebu-gebu bersemangat, tapi jangan over. Nah, ketika Anda sudah over motivasi, maka Anda perlu kelas spiritual. Ya, misalkan Anda ikut kelasnya Pak Gede Prama, misalkan spiritualis, kan nggak ngomong ambisi. Jadi sudah mulai kita hidup harus mengalir, harus ikhlas pasrah, ya spiritual. Jadi ada kalanya kita perlu spiritual, ada kalanya kita perlu motivasi. Kita balancekan supaya masing-masing menuju ke titik yang Oke? Jadi beda ya antara kepingin dan niat. Kalau orang niat ini pasti akan ada ambisi, pasti akan ada action. Karena action kamu itu ya gimana teman-teman? Kalau sekarang action gak ada ya, action ini kan tergantung dari ambisi. Harus punya strong reason. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, reasonnya harus kuat. Kalau reasonnya gak kuat, maka actionnya pun juga tidak kuat. Ya perkuat. Kalau belum kuat bagaimana? Ya diperkuat. Ya balik lagi. Kalau kamu kurang ambisi, besarkan ambisi. Kalau kamu sudah kelewatan ambisi, kurangi ambisi. Oke, jadi semua perlu action. Jadi nggak bisa kita cuma sekedar duduk-duduk diam, lalu kemudian jodoh datang sendiri. Wah, agak susah ya. Nah, kita sebagai sebagai manusia biasa, kita tuh harus melakukan namanya persiapan. Ya, jadi kita melakukan persiapan, teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan supaya ketika kesempatan itu datang, maka kita bisa langsung mendapatkan apa yang kita mau. Ya, karena kalau kita tidak melakukan persiapan, tidak memperbesar peluang. Jadi persiapannya apa? Memperbesar probabilitas. Besarkan probabilitas atau kemungkinan.
agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya, ini akan kita bahas. Jadi ada persiapannya, bukan cuma sekedar duduk datang menunggu ya. Jangan, sambil menunggu jodoh datang, kamu harus melakukan persiapan. Apa salah satu persiapan untuk kita membuat jodoh itu datang? Paling gampang, sederhana. Ya, penampilan, betul. Ini kan persiapan, betul? Logika sederhana aja. Oke? Penampilan. Contoh misalkan sederhana. Rambut yang rapi. Ya kan, penampilan. Betul ya? Rambut yang rapi. Jangan selama ini mungkin rambut kamu gondrong misalkan. Bukan berarti rambut gondrong jelek ya. Tapi coba ganti penampilan jadi rambut yang rapi. Ya, kelihatan profesional. Tergantung kamu ingin jadi dirimu seperti apa. Jadi kelihatan lebih profesional. Ya, biasanya kamu gak pernah mandi ya. Ya sekarang mandi lah ya. Yang baunya yang diatur. Nanti kita akan bicara lagi tentang baunya. Mandi biar wangi. Ini kan ya. Biar wangi. Nih. Jangan sembarangan ya. Kemudian jaga tingkah laku ya, body language. Benar kan? Boleh kan ya? Jalan yang elegan, ngomong yang elegan. Ya, ketika kamu bersama perempuan, jaga penampilanmu. Jangan ketika ada perempuan ngupil-ngupil. Ya, begitu. Balik lagi tergantung perempuan mana yang kamu mau kejar ya. Ya, balik lagi kalau kamu mau kejar perempuan yang memang tipenya seperti itu ya kamu sesuaikan. Ya, jadi kan kamu harus punya tahu siapa targetnya. Lalu kemudian sesuaikan dengan target itu. Ya, kita nggak bisa ngomong satu tipe, dua tipe ya, kita nggak tahu, macam-macam ya, tergantung kamu punya target ABC ya, kamu tahu kira-kira orang laki yang bisa mendapat target ABC seperti apa, sesuaikan penampilan, body language itu caramu menggerakkan badan, ya betul ya, lalu kemudian caramu berjalan, ya, yang elegan, jangan membungkuk, misalkan, ya tanda kamu percaya diri ketika kamu berbicara, ya bicara, atur intonasi, jangan ngomong kalimat-kalimat yang kotor, ya kan, jangan ngomong kalimat-kalimat kasar, jangan membentak kalau bisa nada rendah. Itu kan semua persiapan. Betul ya, jadi gentleman bagaimana? Perempuan yang mungkin harus digandeng ketika ada hujan, kamu ngejar dia, wah, dipayungin kayak apa kan begitu. Ya. Oke. Paham ya? Jadi persiapan. Ini harus persiapan yang nomor 3 apa persiapannya? Ya, komunitas. Ini memperbesar kamu dapat jodoh. Dan kalau kamu sekarang kepingin dapat jodoh, tapi rute kamu cuma itu, terus pagi ketemu sore ya di situ di rumah, terus gak apa-ngapain, gak punya komunitas baru, gak kenal orang-orang baru ya jadi ya. Anda kenalan baru, ada komunitas baru. Ini kan, ya kan? Ini penting. Ya kalau kamu kenalnya cuma itu terus ya gimana bisa dapat jodoh? Ya nggak bisa. Ya, jadi kamu harus ganti. Kalau komunitas yang lama kamu cuma itu, ganti cari komunitas baru. Kan gampang. Bagaimana Pak caranya nyari? Biasa kamu bisa ikut organisasi keagamaan. Bisa kan? Misalkan kamu orang Kristen, ya cari gereja baru. Cari mungkin ada persekutuan doa baru. Kamu orang Islam juga sama, bisa cari kok. Kamu agama apapun pasti ada komunitasnya, betul? Ya, kalau kamu orang Islam biasanya kamu pergi ke masjid A, sekarang pindah ke masjid B. Pindah lokasi, atau kamu kalau perlu pindah tempat, pindah kota, merantau, boleh kan? Ya, atau kamu ikut kelas baru yang tidak pernah kamu ikutin sebelumnya. Misalkan saya belum pernah ikut belajar gitar, ayo tak belajar gitar, ya bisa. Atau kamu kuliah lagi S1, bisa kan? Bisa. Atau kamu ikut komunitas apa nih? Komunitas yang yoga misalkan, olahraga yoga. Wah, ya. Kamu berperan aktif di situ, kamu bentuk komunitas baru, maka kamu ada perkenalan baru. Jadilah orang baru. Jangan komunitas yang lama kamu sudah dapat cap, ya sudah dapat cap misalkan tertentu ya. Saya tidak sebutin dan nanti ya cap itu kan nempel terus. Nah itu cap itu berat jadi beban kamu. Tapi kalau kamu sekarang ikut komunitas baru, maka apa yang terjadi? Yes, kamu akan jadi orang baru, jadi nobody. Ya. Ini aja, sesimpel ini kok. Ya sudah, ikut komunitas saja. Ini memperbesar kamu peluang ya. Lihat, nomor 1 masuk akal gak? Mulai dari penampilan, jaga body language, belajar ya. Bagaimana cara jalan percaya diri. Ya. Berpikir positif mungkin juga sama ya. Berpikir positif. Jangan needy. Positive thinking. Oke? Baru kenal orang, ajak berteman dulu. Ada prosesnya. Jangan buru-buru. Ya. Jangan needy terus ya. Wah, belum udah pikir mau kawin, mau apa. Jangan. Dan positive thinking. Jangan mengatakan diri saya jelek Pak,
saya itu gak sekolah, saya miskin, saya waduh. Kalau kamu ngomong begitu terus, lah kamu aja gak percaya pada dirimu sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya pada dirimu? Gak bisa. Orang yang percaya diri itu, ya percaya diri ya, ini lebih banyak mudah mendapatkan jodoh daripada orang yang tidak percaya diri. Ya, jadilah orang yang lebih percaya diri dibandingkan dengan pasangan, dengan calon percaya. Tapi sekali lagi, dalam dosis yang tepat. Jangan overconfidence. Tambah gila nih. Ya, ini ya susahnya. Kalau kita ngomong hal-hal seperti ini tuh selalu saya ulang-ulang, hati-hati dosisnya tepat, jangan berlebihan. Kalau berlebihan malah kamu jadi aneh. Percaya diri dengan dosisnya. Dan ini berlatih bisa. Ya. Nah, saya teman-teman punya jalur pintas nih. Kalau kamu memang benar-benar ingin main jodoh, ya bisa kita mau jodoh, mau rezeki, mau segala macam. Ada jalur pintasnya, teman-teman. Ya, yaitu lewat wangi-wangian, lewat bau. Ya, ini tadi sudah kita bahas sejenak. Ya. Gini teorinya. Percaya enggak percaya, yang namanya emosi ini adalah end product. Ada banyak cara untuk mencapai emosi ini. Salah satunya adalah lewat bau. Percaya tidak percaya? Lewat hidung kita, penciuman kita. Saya mempelajari berbagai macam artikel. Nih saya tunjukin ya teman-teman nih. Ya, ini adalah berbagai macam bau-bauan yang memikat wanita. Tuh, percaya tidak percaya? Ya, 8 bau-bauan yang akan memikat wanita. Ya, ini ada salah satunya dari sini. Nanti saya kasih ya linknya ya teman-teman. Ini bukan linknya saya, tapi namanya kita belajar. Saya kasih nanti linknya. Jangan khawatir, ini kan saya kasih link ya. Siapa tahu ini berguna. Ini bisa dipelajarin. Jadi ada merek-merek parfumnya. Ya terserah lah ya, mau pakai boleh, nggak pakai boleh. Saya juga sama di sini ada beberapa bau-bauan yang bisa attract wanita. Ya kurang lebih baunya buah-buahan, vanilla, jasmine, sandalwood, mint. Nanti seperti biasa saya kasih. Ini juga sama. Ya ini juga bau-bauan yang mungkin sekarang teman-teman perempuan kepengen narik laki-laki. Ya ini adalah bau-bauan yang bisa bikin laki-laki jadi tertarik. Vanilla juga sama, donut and black licorice nggak tahu nih apa. Pumpkin pie, ya orange, popcorn, coklat ya. Sekali lagi penelitian ya. Ini kan penelitian. Nah poin saya adalah seperti ini. Bau ini suatu hal yang sangat-sangat sensitif untuk membawa kita kepada emosi tertentu. Contoh misalkan ada bau yang bisa attract perempuan, ada bau yang tidak attract perempuan. Pada umumnya, ya. Contoh bau yang paling nggak disukai oleh perempuan adalah bau badan, bau keringat. Ya, jadi kalau ada keringat Anda tuh baunya terus bau gimana mengekspresikan bau ya, bau badan ya. Ya, kalau Anda punya bau badan seperti itu, lalu kemudian itu tercium oleh lawan jenis Anda yang baru kenal. Waduh. Makanya tadi kan saya bilang, penampilan ini penting ya. Potong rambut dan kalau bisa wangi. Mandi, pakai sabun yang benar, pakai yang wangi, yang kalau bisa wanginya spesifik. Sehingga kenalan pertama kali perempuan itu langsung, bau ini wangi kok. Ya, jangan sampai kamu kenalan perempuan pertama kali udah kecium ini. Dan ini, ya coba saya tanya deh ini ya. Teman-teman yang perempuan di sini, coba kalau kamu kencan dengan laki-laki, mau gantengnya kayak apa? Tapi kalau sudah bau badannya kecium dan baunya sangat-sangat menyengat gitu, bau badan ya, bau ketiaknya basah gitu, kira-kira kamu mau nggak? Mau seganteng apapun langsung ilfil, bener nggak? Jadi bau itu punya pengaruh yang sangat-sangat penting, bukan cuma untuk jodoh, juga untuk kesuksesan kamu. Misalkan sekarang kamu mau ngelamar kerja nih. Ya, mau ngelamar kerja nih. Kerja di suatu perusahaan, kemudian kamu diwawancara oleh bagian personalia. Lalu kemudian pada saat kamu diwawancara, tiba-tiba bau badannya, aduh, gak karu-karuan. Mungkin kamu sepintar apapun, sejago apapun kamu, sekualitas apapun, mungkin langsung ilfil yang wawancara kamu, bener gak? Ya, kan berbeda juga sebaliknya. Kalau kamu tahu bagaimana menggunakan bau yang tepat, maka itu juga akan meningkatkan kesuksesan kamu baik dalam mencari jodoh ataupun untuk dalam membawa rezeki. Oke? Masuk akal? Ya. Nah, saya terus terang tidak punya pengetahuan yang banyak tentang bau, teman-teman.
tentang parfum, bagaimana meracik parfum dan sebagainya. Ya, jadi ada ilmunya, tapi jujur saya nggak mengerti tentang itu. Saya cuma riset seperti ini, ada beberapa artikel seperti ini, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya membuat parfumnya bagaimana. Nah, nanti teman-teman di hari Jumat saya akan mengundang teman saya yang sangat luar biasa, yang ahli dalam meracik bau-bauan. Ya, entah itu berupa parfum, ya pakai lilin, pakai apa segala macam. Dia tuh ahlinya di situ. Dan formula yang sudah dia pakai itu, teman-teman, sudah terbukti ya membawa kesuksesan, entah buat urusan finansial atau untuk urusan perjodohan. Keren kan? Ya. Jadi kita bisa mendesain bau yang sangat spesifik tergantung dari apa tujuannya. Ya, karena ingat sekali lagi, emosi adalah end product. Bau, ya, salah satunya. Anda juga bisa masuk lihat musik dan segala macam. Bau ada salah satunya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, kalau kamu salah menggunakan bau, kamu tidak menutupin atau tidak menghandle bau yang tidak sesuai, maka langsung mood akan berubah. Jadi kalau orang kena bau badan, mood bisa berubah jelek. Demikian juga orang kalau dengan bau-bau tertentu bisa meningkatkan mood seseorang. Dan itu langsung direct ke emosi, langsung direct ke alam bawah sadarnya. Jadi boleh dikatakan ini adalah jalur rahasia, langsung masuk ke alam bawah sadar. Ya, siapa tahu. Jadi kalau teman-teman sekarang ingin tahu tentang bagaimana cara meraciknya itu, nah nanti boleh datang di hari Jumat. Jadi hari Jumat kita punya spesial tamu ya. Jadi kuliah spiritual yang live event mungkin saya tunda Jumat minggu depannya lagi. Ya, jadi Jumat ini kebetulan teman saya ini mau ya. Jadi dia orangnya sangat sibuk, dia lagi kuliah lagi S2, S1 ya, S1 psikologi. Ya, jadi dia masih kuliah deh, nggak tahu S berapa. Dia masih kuliah lagi, jadi sibuk sekali. Kebetulan hari Jumat teman-teman. Ya, hari Jumat itu tanggal berapa? Tanggal 8 Maret ya. Hari Jumat tanggal 8 Maret, dia bersedia untuk datang di grup kita. Ya, jadi dia bersedia untuk datang ke grup kita dan mau untuk berbagi ilmu. Nanti teman-teman bisa tanya jawab langsung lewat live YouTube-nya Irwan Hiro. Ya, jadi live YouTube Irwan Hiro. Ya. Nanti jam 21 WIB. Ya, ini teman-teman. Nanti akan saya live lewat Zoom, saya undang dia. Jadi lewat online ya, karena orangnya ada di Indonesia. Ya, jadi ini bukan orang di Amerika, orangnya ada di Indonesia. Jadi saya tidak ketemu fisik, ketemunya lewat online. Cuman ini nanti dia akan datang dan memberikan banyak informasi, terutama berkaitan dengan bau ini, pertama dengan urusan parfum, bagaimana dia bisa meningkatkan menyentuh langsung emosi orang yang kita target. Misalkan kamu mau cari jodoh atau kamu buat kerja, buat apa aja, nanti bisa langsung ngobrol langsung dengan orangnya. Dan ini merupakan peristiwa sangat event yang sangat-sangat langka karena sulit sekali untuk mencari waktu yang pas agar orang ini bisa datang ke dalam grup kita. Karena itu Jumat ini yang seharusnya kita pakai buat kuliah spiritual, kita live ya, kita pakai buat live meeting dengan teman saya yang satu ini. Ya, silakan teman-teman boleh ikut, semuanya boleh ikut ya, dan ini gratis ya teman-teman, gratis. Anda boleh tanya jawab nanti jam 21 ya, ini biasanya cuma sekitar 1-2 jam lah ya. Mungkin kita ngomong kurang lebih sampai jam 23 kira-kira, nanti saya tahu kurang lebih kayak apa, nanti kita bisa nyusul, tapi kurang lebih sekitar 1-2 jam lah kita ketemuannya. Jadi saya pastikan nanti hari Jumat kita live meeting dengan sangat efisien, tidak banyak basa-basi, langsung to the point. Karena itu teman-teman boleh siapkan pertanyaan-pertanyaan dari sekarang, plus nanti saya akan kasih link-linknya ini ya. Nah, ini kalau teman-teman siapa tahu mau berminat untuk mempelajari bau, ya, atau mempelajari tentang teknik bagaimana mendesain sebuah bau-bau tertentu agar bisa mencapai sukses, itu nanti materi kita di hari Jumat. Oke? Itu dulu sih teman-teman dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau mau lanjut lebih dalam lagi, belajar tentang bagaimana meracik
bau dan segala macam ilmu pengetahuan di balik itu, kita langsung undang orang yang lebih expert yang ada di bidangnya ini. Thank you. Kita ketemu nanti di hari Jumat tanggal 8 Maret ya, jam 21 WIB live di YouTube-nya Irwan Hiro, YouTube yang biasa kita pakai buat kuliah spiritual. Thank you. I love you all. Bye.